Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang siklus air. Nah, kenapa dikatakan siklus? Siklus itu adalah proses yang berputar, berkelanjutan, tidak ada putusnya. Maka air ini dia juga mengalami suatu proses perputaran, sehingga jumlah air yang ada di bumi akan selalu tetap. Nah, bagaimanakah proses perputaran itu? Kita mulai langsung dari air laut. Air laut ataupun air yang lain, air sungai bisa, air danau bisa, yang penting perairan, ketika dia terkena panas matahari, maka air tersebut akan mengalami proses penguapan. Proses penguapan yang berasal dari perairan disebut sebagai evaporasi. Nah, dia naik mengalami evaporasi atau penguapan. Maka uap ini, tiba-tiba uap ini nanti akan mengenai atmosfer dengan suhu yang dingin, suhu rendah. Karena uap itu benda gas, dan benda gas itu mengenai atau berada dalam suhu dingin, dia kehilangan kalor, maka benda gas itu akan mengalami proses pengembunan. Proses pengembunan di sini disebut sebagai kondensasi. Apa yang terjadi pada uap ketika dia mengembun? Ketika dia mengembun, tentu uap akan kembali berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini berkumpul menjadi awan. Jadi awan itu isinya adalah bukan kapas, ya, kelihatannya kayak kapas. Ternyata dia isinya adalah titik-titik air, proses dari kondensasi atau pengembunan. Nah, proses kondensasi ini yang awalnya dari evaporasi terbentuknya awan itu bukan hanya berasal dari penguapan air laut, bisa juga berasal dari tumbuhan ataupun makhluk hidup yang lain. Keringat manusia bisa. Nah, di sini kita contohkan dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia juga bisa mengalami penguapan ketika terkena sinar matahari. Jadi air yang ada di daunnya akan mengalami proses penguapan. Namanya bukan lagi evaporasi, tapi namanya istilahnya adalah transpirasi. Sama seperti evaporasi, nanti uap hasil dari transpirasi akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi awan juga. Nah, sama. Kemudian apa yang terjadi dengan awan-awan ini? Awan-awan ini nantinya dia akan terbawa oleh angin. Proses terbawanya awan oleh angin disebut sebagai proses adveksi. Jadi awan yang berasal dari sebelahnya itu akan berjalan mengikuti arah angin dan berkumpul di suatu tempat. Nah, apa yang terjadi pada awan yang berkumpul? Awan yang berkumpul ini nantinya lama-kelamaan akan mengalami titik-titik air yang di dalamnya itu akan penuh. Sehingga kalau lewat mata itu langit akan terlihat mendung. Maka di situ awan sudah benar-benar tidak bisa menahan, tidak bisa membendung banyaknya titik-titik air yang mereka bawa. Karena mereka sudah tidak bisa terbendung lagi, maka air yang ada di awan, titik-titik air yang ada di awan, akan jatuh sebagai hujan. Nah, akan kembali jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya air ini ke permukaan bumi disebut sebagai presipitasi. Apakah bisa presipitasi dari selain hujan? Bisa. Awan yang sudah tidak bisa terbendung lagi titik-titik airnya bisa turun sebagai salju, itu juga presipitasi. Bisa juga turun sebagai kabut, itu juga termasuk presipitasi. Jadi selain hujan ada kabut dan juga salju. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan air hujan? Air hujan yang turun akan mengalami dua proses. Yang pertama adalah proses run off
proses runoff. Apakah runoff ini? Runoff ini adalah air hujan yang tidak menemui resapan air sama sekali, daerah resapan air sama sekali, atau tidak menemui pepohonan sama sekali, tumbuhan sama sekali, maka dia akan langsung mengalir menuju ke sungai. Dari sungai yang ada di tempat tinggi, ya, akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, terus dan dia akan bermuara kembali lagi ke laut. Itu tahap pertama. Tahap kedua, air hujan itu ketika dia berada di suatu tempat yang ada resapan airnya atau dia bertemu dengan tumbuhan, maka air itu nanti akan diserap oleh tumbuhan dan kemudian ada yang disimpan sebagai air tanah. Nah, proses merembesnya air ke dalam tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Jadi runoff dan infiltrasi itu adalah dua proses dari air hujan ketika turun ke bumi. Ada yang langsung dibawa ke laut, ada yang disimpan sebagai air tanah. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan air runoff dan air infiltrasi? Sama seperti tadi, kembali lagi ke awal. Air runoff nanti akan menguap lagi ketika terkena panas matahari menjadi proses evaporasi, dan air infiltrasi yang diserap oleh tumbuhan nanti akan kembali mengalami proses transpirasi. Air yang ada di daun tadi setelah diserap akan mengalami transpirasi ketika terkena panas matahari. Jadi akan kembali berputar siklus ini. Terus, kemudian kita lanjut dengan air tanah. Apa yang terjadi dengan air tanah? Air yang tidak ada di tumbuh-tumbuhan. Jadi sebagian air yang mengalami proses infiltrasi akan diserap oleh tumbuhan dan disimpan di dalam tanah. Jadi tidak di dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau di dalam tumbuh-tumbuhan dia akan mengalami proses transpirasi. Sedangkan air yang ada di dalam tanah, maka dia akan menjadi air tanah. Air tanah ini akan menjadi air cadangan. Cadangan ketika apa? Cadangan ketika musim kemarau. Sehingga ketika musim kemarau, daerah yang memiliki resapan air yang luas ataupun memiliki pepohonan yang banyak akan memiliki cadangan air tanah yang banyak juga. Jadi ketika di musim kemarau, daerah itu akan terhindar dari kekeringan. Selain itu, ketika di musim hujan, daerah yang banyak resapan airnya dan banyak tumbuhannya juga tidak akan mengalami banjir. Kenapa? Karena air tidak langsung mengalir ke sungai, kemudian sungainya meluap dan terjadi banjir, tidak. Maka air itu bisa diserap ke dalam tanah dan tidak akan meluap ke daerah sekitar. Jadi tidak akan terjadi banjir ketika musim hujan dan juga tidak akan kekeringan di musim kemarau. Itulah fungsi dari luasnya daerah resapan air dan banyaknya tumbuh atau pokok. Sehingga, sudah ulangi lagi, proses siklus air ya, diawali dari transpirasi dan evaporasi. Ya. Transpirasi dan evaporasi bisa dikatakan evapotranspirasi, gabungan dari keduanya. Uapnya akan mengalami kondensasi, membentuk awan, ya, membentuk awan. Kemudian awan akan mengalami adveksi, terbawa oleh angin dan berkumpul di suatu tempat. Kemudian terjadi mendung karena banyaknya titik air yang ada di awan. Karena titik air itu sudah tidak kuat lagi dibendung oleh awan, akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut sebagai presipitasi. Air hujan akan mengalami dua tahap, bisa melalui runoff, yaitu mengalir langsung ke perairan, atau disimpan sebagai air tanah ya, melalui proses infiltrasi, evaporasi dan transpirasi, kemudian kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff dan infiltrasi, kembali lagi akan selalu berputar. Jadi seperti ini anak-anak proses siklus air, sehingga jumlah air di bumi tidak akan pernah habis.